Yang kedua adalah ini, ya. Mana nih yang kedua? Nah, cinta aja udah cukup katanya. Love is love is enough gitu ya. Jadi makanya ini yang kemudian jadi banyak pertanyaan, terutama mempertanyakan metodologi ta'aruf, teman-teman semua. Apa bisa kita kemudian menikah tanpa ada cinta gitu ya? Udahlah, yang penting mah kita saling mencinta. Kenapa sih ayah, ibu, bapak, ibu, ayah, bunda, kenapa sih kita nggak diizinin aja? Kita tuh udah saling mencintai. Jangan tanya pekerjaannya apa, jangan tanya dia dari mana. Yang penting aku dan dia saling mencintai. Cinta aja udah cukup. Love conquer all gitu ya. Kan gitu ya. Kita 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 nanti pernikahannya mau kayak gimana? Punya visi misi pernikahan apa? Kamu cinta nggak sama aku? Cinta. Ya udah cinta aja cukup, jangan nanya visi misi lah. Aduh, gaya ya. Cinta aja cukup. Pret number two ini ya. Jadi bukan cuma mitos tapi ini pret number two. Cinta. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa eh, cinta aja udah cukup, nah itulah yang kemudian fenomenanya kalau di Indonesia mah disebut sebagai bucin ya. Kalau di istilah populer bahasa Inggrisnya namanya toxic relationship tuh gara-gara itu ya. Ngerasa bahwa cinta ini udah cukup kuat untuk menyatukan kita. Walaupun isinya abusive, isinya merendahkan, isinya malah mengekang, isinya tidak membebaskan, isinya malah melecehkan. Tapi kalau dia tetap bilang cinta sama aku mau bertahan. Kan jijik banget ya. Dan itu banyak banget fenomena kayak gitu ya. Nah, maka ini mitos yang kedua. Jangan pernah bilang bahwa cinta aja cukup. Dengerin apa kata orang-orang di sekitar kita tentang tentang apa? Tentang penilaian mereka terhadap relasi kita dan keputusan-keputusan yang ada hubungan dengan nanti pernikahan kita gitu ya. Jadi jangan jangan kita jangan cuma bilang kayak gini. Eh eh, bapak aku meragukan kamu yang soalnya kamu belum nunjukin apa ya gimana ya kamu tuh mapan apa enggak gitu maksudnya atau nunjukin kematangan gitu di dalam gitu. "Oh, tapi kamu cinta sama aku nggak yang? Bukankah cinta itu aja?" Gitulah. Jadinya gombal-gombalan. Maka kalau ada yang orang yang bilang love is enough, aduh, susah banget. Ya, bucin itu perlu adanya justru setelah menikah, betul kata Aba ya. Memang. Ya. Nah ini yang kemudian perlu kita waspadai ya. Lebih tenang ya Bang tujuannya ya. Lebih tenang, lebih tenang. Ya walaupun tenang sejati itu sebenarnya ketika sudah meninggal ya. Rest in peace. Ya setenang-tenang, tapi memang kita berusaha untuk tenang. Makanya aku bikin buku Serenity itu, teman-teman ya, yang nanti bisa didapatkan. Ini ada nih jam ya di sini ya. Masih ada stoknya ya sebelum kehabisan ya di Sintesa itu. Aku nulis Serenity itu karena kita berusaha menenangkan diri atas kemelut yang membuat kita mengabaikan kemelut pikiran itu salah. Makanya berusaha untuk calmness tapi tidak bisa peace, salah. Berusaha untuk peace tapi tidak stillness, nggak bisa. Makanya yang harus kita kejar adalah serenity gitu. Itu udah aku tulis. Betul. Memang ketenangan tujuannya di dunia ya, tapi susah sebetulnya kita akan betul-betul mendapatkan ketenangan. Maka teman-teman, di mitos yang kedua, kalau teman-teman berusaha untuk making sense di relationship-nya adalah kayaknya cinta aja udah cukup, pret ya. Bilang sama dia, pret. Bukankah aku mencintaimu juga udah cukup? Pret, nggak bisa. Apalagi cinta itu kata kerja ya. Dia harus terbukti lewat habit, lewat activity, lewat output ya. Makanya love, cinta itu harus output base. Kalau kita kemudian mudah banget kelepek-kelepek sama orang yang bilang cinta sama kita, ya karena kita hanya merasa itu cukup lewat kata-kata cinta. Padahal cinta itu output base. Udah mah kata kerjanya harus menghasilkan sesuatu itu cinta. Makanya cinta sejati dan cinta sebenarnya kalau di Islam kan namanya mawaddah, yaitu cinta orang tua ke anak ya. Nggak pernah atau jarang mungkin orang tua kita bilang cinta, tapi kemudian bukti aktual behaviornya udah mendorong dan membuktikan hal itu. Aduh. Maka bisakah kita kemudian mencintai seseorang itu yang membuat kita tanpa berkata-kata tapi dia merasakan aksi nyata dari kita. Nah, itu yang perlu dibuktikan, guys. Maka ciri bahwa dia adalah serius, dia sejati, dia cintanya beneran adalah dengan apa? Dengan melamar, dengan mendatangi, dengan mendatangkan orang tuanya gitu ya, Dit ya. Asik. Iwit, iwit. Minta doanya buat Adit ya, teman-teman ya. Nyaris, nyaris. Sawal, sawal. Bismillah. Lanjut nomor tiga ya.
Nah, Ulah disepil lah tuh kan. ya, jangan di-spill dulu ya.